Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih. Puji Tuhan karena pagi ini kita dipertemukan kembali dalam renungan satu hati edisi Kamis 22 September 2022 dari GKJ Condong Catur. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu kekal selamanya. Pagi ini kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, dan kami bersyukur atas berkat hari baru saat ini. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, terangi akal budi kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Galatia 6 ayat 2 yang akan dibacakan oleh Ananda Sekar, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Sekar. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 2 yang demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Sekar. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, pada umumnya ketika seseorang melihat orang lain menderita, timbullah rasa belas kasihan atau empati, disertai keinginan untuk memberi pertolongan kepada orang yang menderita tersebut. Tidak jarang tindakan memberi pertolongan didasari harapan bahwa suatu ketika nanti dia mungkin juga membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan pemahaman demikian, maka timbul kesadaran bahwa sudah sepatutnya jika dalam kehidupan bersama ini kita saling tolong-menolong satu sama lain. Pemahaman ini tidak keliru, namun ada hal prinsip yang mendasari kita sebagai pengikut Kristus ketika kita menolong orang lain. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam hal ini kesadaran untuk saling tolong-menolong tersebut seharusnya timbul kalau kita menyadari firman Tuhan yang memerintahkan agar kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Kasih antar sesama itulah yang selanjutnya menimbulkan kesadaran dan seruan untuk saling tolong-menolong. Lalu siapa saja yang perlu kita tolong? Kita perlu menolong orang lain tanpa melihat warna kulit, keturunan, pendidikan, agama, dan latar belakang hidupnya. Tanpa juga melihat apakah orang yang kita tolong itu akan membalas balik perbuatan baik kita atau tidak. Alkitab dengan tegas menasihatkan bahwa yang perlu kita tolong terlebih dahulu adalah saudara seiman, sebagaimana tertulis dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesediaan untuk saling tolong-menolong seharusnya juga menjadi karakter atau jati diri dan ciri khas dalam kehidupan bersama atau persekutuan para pengikut Yesus. Di dalam setiap persekutuan Kristen, yaitu gereja dan keluarga,
Semangat untuk saling tolong-menolong didasarkan kasih harus selalu diwujudkan. Persekutuan Kristen tidak boleh menjadi persekutuan yang warganya tidak saling tolong-menolong, hidup sendiri-sendiri, karena tidak adanya kesadaran dan semangat untuk saling mengasihi. Hidup yang tolong-menolong adalah hidup yang peduli terhadap kebutuhan orang lain dan merupakan bukti nyata bahwa kita mau bekerja sama dengan orang lain. Kita juga akan menyediakan diri menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang tergelincir ke dalam dosa untuk kembali ke jalan yang benar, atau orang yang sedang dalam penderitaan karena berbagai-bagai alasan. Hidup yang tolong-menolong berarti juga hidup saling memberi. Kita saling memberi diri untuk menolong orang lain dalam berbagai bentuk, perhatian, kasih sayang, pemikiran, dan lain sebagainya. Dengan bertolong-tolongan, kita bisa merasakan penderitaan orang lain sehingga kita terhindar dari sikap egoisme dan penonjolan diri. Kiranya kita dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk bertolong-tolongan dengan didasari atas kesadaran untuk menjalankan perintah-Mu, yaitu mengasihi sesama kami. Bantulah kami ya Bapa, agar kami selalu sedia menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Sertai dalam aktivitas kami hari ini ya Bapa. Demikian doa kami yang kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.